Balapan di Jepang, MotoGP akhir pekan ini bisa jadi momen sejarah besar. Marc Marquez, sang baby alien, hanya tinggal selangkah lagi untuk memastikan gelar dunia MotoGP 2025. Syaratnya tidak rumit. Marc hanya perlu meraih 3 poin lebih banyak dari adiknya, Alex Marquez, di seri Jepang ini. Jika itu tercapai, gelar juara dunia ke-9 dalam kariernya, sekaligus gelar ke-7 di kelas MotoGP, resmi jadi milik Marc. Saat ini, Marc memimpin klasemen dengan 15-12 poin, hasil dari 11 kemenangan dan 14 podium musim ini. Sementara Alex menguntit di posisi kedua dengan 30 poin, berkat 2 kemenangan dan 9 kali podium. Dengan selisih sebesar ini, Marc sebenarnya tidak wajib menyapu bersih sprint dan race. Bahkan cukup menang di salah satu sesi saja, peluangnya untuk mengunci gelar sudah sangat besar. Dan Motegi sendiri adalah sirkuit spesial bagi Marc. Dari panjang lintasan 4,8 km, ia sudah pernah mencatat 3 kemenangan, menyamai rekor Loris Capirossi dan Jorge Lorenzo. Jadi, sobat balap, siapkah kita menyaksikan momen bersejarah? Apakah Marc akan mengunci gelar lebih awal di tanah Jepang, atau adiknya Alex masih bisa memperpanjang perebutan juara dunia? Halo Sobat MotoGP, hari ini kita memasuki seri penting di kalender, yaitu MotoGP Jepang 2025, yang digelar di Twin Ring Motegi. Balapan di Motegi selalu menghadirkan drama dan strategi, dan musim ini terasa makin spesial karena Marc Marquez datang dengan keunggulan besar di klasemen, unggul jauh dari adiknya, Alex Marquez. Sekarang mari kita simak jadwal lengkap MotoGP Jepang 2025. Jumat 26 September 2025, free practice 1 pukul 45 WIB, practice pukul 12 WIB. Sabtu 27 September 2025, free practice 2 FP2 pukul 08.10 WIB. Kualifikasi 1 Q1, pukul 12.00 WIB, kualifikasi 2 Q2, pukul 09.19 WIB. Sprint race pukul 12 WIB. Minggu 28 September 2025, warm up pukul 27.40 WIB. Balapan utama pukul 12 WIB. Semua sesi bisa disaksikan melalui Trans7 dan juga Sport-V untuk live streaming. Jadi, pastikan kalian sudah siap begadang atau atur alarm agar tidak ketinggalan momen. Sekarang kita lihat klasemen sementara MotoGP 2025 jelang seri Jepang. 1. Marc Marquez, Ducati Lenovo, 512 poin. 2. Alex Marquez, Gresini Ducati, 330 poin. 3. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 331 poin. Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 200 poin. 5. Pedro Acosta, Red Bull KTM, 138 poin. Franco Morbidelli, Pertamina VR4 Team Ducati, 100 poin. Pertamina VR4 Ducati, 99 poin. Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 100 poin. 6. Fabio Quartararo, Monster Yamaha, 137 poin. C. Johan Zarco, Castrol Honda LCR, 100 poin. 11. Brad Binder, Red Bull KTM, 101 poin. 12. Luca Marini, Honda HRC, 94 poin. 11. Enea Bastianini, KTM Tech 3, 84 poin. Dengan selisih 42 poin di puncak klasemen, Marc Marquez punya peluang besar mengunci gelar di Motegi. Namun, jangan lupakan perebutan posisi ketiga antara Bagnaia dan Bezzecchi yang hanya berbeda tipis. Jadi, Sobat MotoGP, siapa jagoan kalian untuk race hari Minggu? Apakah Marquez akan langsung memastikan gelar, atau justru ada kejutan besar di Motegi? It's lights out, and we're racing. Bayangkan suasana di Misano, Italia, akhir pekan lalu. Sirkuit yang identik dengan nama besar Valentino Rossi mendadak berguncang ketika Marc Marquez, rival bebuyutan Rossi, justru tampil sebagai pemenang utama MotoGP San Marino 2025. Publik yang mayoritas pendukung Rossi seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena pria yang paling mereka ejek sehari sebelumnya justru menjawab dengan kemenangan spektakuler. Dan bukan hanya itu, selebrasi Marquez membuat suasana makin panas. Ia meniru gaya ikonik Lionel Messi, melepas baju balapnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di depan tribun. Seolah ingin berkata, inilah aku, dan kalian tidak bisa mengabaikanku. Namun yang paling mengejutkan dari drama Misano ini bukan sekadar kemenangan Marquez. Media lokal melaporkan, Valentino Rossi sendiri yang hadir di sirkuit memilih untuk meninggalkan tribun VIP sebelum lomba benar-benar selesai. Ya, legenda MotoGP itu disebut-sebut tak sanggup melihat rival lamanya berdiri di podium tertinggi di rumahnya sendiri.
Sebuah momen yang langsung memicu spekulasi. Apakah ini simbol bahwa era Rossi benar-benar sudah terkubur, dan kini Misano resmi dikuasai Marquez? Bagi fans Rossi, apa yang dilakukan Marquez tentu terasa seperti luka lama yang terbuka kembali. Ingatan akan musim 2015, ketika Rossi kehilangan gelar juara dunia karena insiden kontroversial dengan Marquez di Sepang, masih membekas kuat. Sorakan ejekan yang dialamatkan ke Marquez saat sprint race hari Sabtu lalu pun adalah bukti bahwa luka itu belum pernah sembuh. Saat Marquez jatuh di tikungan 15, sebagian penonton justru bersorak puas, seakan menikmati kejatuhan musuh lama idola mereka. Tapi siapa sangka, justru hal itu yang menjadi bensin tambahan bagi The Baby Alien. Marquez sendiri mengaku kemenangan itu adalah bentuk balasan terbaik. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata, tidak juga dengan provokasi murahan. Ia memilih cara paling elegan, menyalip di lintasan, menjaga ritme, lalu finish pertama. Dan ketika garis finish terlewati, ia menjawab sorakan dengan selebrasi yang membuat Misano terdiam sekaligus meledak dalam kontroversi. Selebrasi, jemur baju, ala Messi. Sebuah pesan keras bahwa dirinya tak peduli kebencian publik, karena trofi dan kemenangan adalah jawaban paling telak. Sementara itu, kabar tentang Rossi meninggalkan sirkuit lebih cepat menjadi bahan perbincangan besar. Banyak yang menilai Rossi tidak siap menyaksikan rival lamanya mencuri sorotan di Misano, sirkuit yang selama ini ia anggap rumah kedua. Sejak pensiun, Rossi memang sering hadir di Misano untuk mendukung murid-murid VR 46 Akademi seperti Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia. Namun kali ini, baik Bezzecchi maupun Bagnaia gagal memberikan kebanggaan di depan publik Italia. Bezzecchi kalah dari Marquez di jalur lurus, sementara Bagnaia bahkan terjatuh. Hasil yang pahit, ditambah selebrasi Marquez, seolah jadi kombinasi sempurna untuk membuat Rossi memilih pergi sebelum menyaksikan podium. Fenomena ini langsung jadi bahan gosip. Fans Marquez melihatnya sebagai tanda bahwa Rossi sudah benar-benar skakmat. Sementara fans Rossi menilai kepergiannya wajar, karena siapapun pasti tak nyaman melihat rival abadi berjaya di depan mata. Tapi terlepas dari itu, drama ini kembali menghidupkan salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah MotoGP. Meski Rossi sudah pensiun, bayang-bayang rivalitasnya dengan Marquez ternyata masih menghantui lintasan hingga hari ini. Banyak pengamat menilai kemenangan ini lebih dari sekadar 25 poin. Ini adalah pernyataan besar dari Marquez bahwa dirinya masih punya api membara, seperti yang ia ucapkan setelah lomba. Setelah bertahun-tahun dihantam cedera dan kesulitan teknis, Marquez kini kembali tampil seperti sosok predator yang siap menerkam siapapun. Kemenangan di kandang Rossi memberi pesan psikologis kuat, terutama kepada para pembalap Italia yang selama ini merasa dilindungi aura sang legenda. Menariknya, selebrasi Marquez bukan hanya soal provokasi. Ia sengaja meniru gaya Messi ketika Barcelona menundukkan Real Madrid di El Clasico 2017, kala Messi mengangkat jersinya ke arah publik Santiago Bernabeu. Momen itu adalah simbol superioritas, pesan keras untuk lawan bahwa, ini wilayahku sekarang. Dan ketika Marquez melakukan hal serupa di Misano, jelas maksudnya bukan sekadar merayakan kemenangan, tapi juga menancapkan klaim bahwa Misano kini bukan lagi milik Rossi seorang. Publik MotoGP pun langsung terbelah. Di media sosial, video selebrasi itu viral dengan jutaan tayangan hanya dalam hitungan jam. Fans Rossi ramai-ramai mencibir, menyebut Marquez tidak tahu sopan santun di rumah legenda. Sementara fans Marquez membela, mengatakan justru itulah keindahan olahraga, rivalitas, drama, dan keberanian menunjukkan karakter tanpa takut hujatan. Bahkan banyak netizen netral yang menilai selebrasi itu jenius, karena berhasil membungkam sorakan dengan satu gestur yang akan dikenang lama. Lantas, apa artinya bagi Rossi? Apakah ini benar-benar akhir dari aura dominasi The Doctor di Misano? Sejak pensiun, nama Rossi masih menjadi magnet besar di sirkuit tersebut. Fans berbondong-bondong datang bukan hanya untuk mendukung murid-muridnya, tapi juga untuk merayakan warisan sang legenda. Namun kemenangan Marquez di hadapan publik Italia, ditambah kabar bahwa Rossi sendiri meninggalkan tribun, bisa jadi sinyal bahwa bayang-bayang kejayaan itu mulai memudar. Apalagi generasi baru seperti Bezzecchi, Bagnaia, dan Morbidelli tampaknya belum mampu sepenuhnya mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rossi. Yang lebih menarik lagi, kemenangan ini bisa mempertebal cerita bahwa rivalitas Rossi versus Marquez tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah panggung, dari lintasan, ke tribun, ke media, dan kini ke simbol-simbol selebrasi. Setiap kali Marquez menang di hadapan publik Italia, selalu ada narasi bahwa ia sedang mengusik warisan Rossi. Dan kali ini, Rossi benar-benar merespons dengan sikap nyata,
pergi meninggalkan sirkuit. Dalam jangka panjang, kemenangan Marquez di Misano bisa menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya. Ia bukan hanya melawan para pembalap di lintasan, tapi juga menghadapi laut fans Rossi yang jelas-jelas memusuhinya. Ia keluar dari tekanan itu bukan dengan terjatuh lagi, tapi dengan kemenangan mutlak. Dan selebrasi Messi ala Misano akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa Marquez berani menantang mitos. Bagi dunia MotoGP, momen ini juga punya arti penting. Sporta ini butuh drama, cerita, dan ikon yang berani. Rossi sudah menjadi ikon sepanjang 2 dekade, dan kini, meski sudah pensiun, ia masih memegang magnet luar biasa. Tapi Marquez, dengan segala kontroversinya, membuktikan dirinya sebagai satu-satunya pembalap modern yang mampu mengimbangi aura itu. Bahkan bisa dibilang, di mata banyak orang, Marquez adalah antitesis Rossi, dan itu justru membuatnya semakin relevan. Kini, pertanyaan besarnya, apakah publik Misano dan fans Rossi secara global bisa menerima kenyataan bahwa rumah Rossi bisa ditaklukkan oleh musuh lamanya? Ataukah justru mereka akan semakin membenci Marquez? Yang jelas, drama ini belum berakhir. Selama Marquez masih membalap, setiap kemenangan di tanah Italia akan selalu diwarnai bayangan Rossi. Dan selama fans Rossi masih memenuhi tribun, sorakan dan ejekan akan selalu menemaninya. Tapi seperti yang ia buktikan kemarin, sorakan itu hanyalah bahan bakar bagi semangatnya. Akhirnya, entah disukai atau dibenci, Marquez sekali lagi berhasil menulis bab baru dalam sejarah MotoGP.